kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengingat betapa baiknya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang untuk menyembah-Mu, meninggikan-Mu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima hidupku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya.
akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. God is good all the time, and all the time God is good. Shalom sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Pagi yang luar biasa, saya dan saudara sudah bangun mengucap syukur atas nafas kehidupan, atas penyertaan, atas kasih, atas anugerah Tuhan yang sempurna jatuh atas saya dan saudara. Tentunya di pagi ini, saudara terkasih, sahabat terkasih dimanapun Anda berada, sudah siap mendengar firman Tuhan, amin? Sudah siap memperkatakan firman Tuhan, amin? Sudah mau put God first, amin? Ya, baik. Sebelum masuk lewat firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami kenal yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan-Mu sempurna sepanjang malam tadi, dan di pagi ini kembali kami datang mengucap syukur atas semua yang terbaik. Yang sudah kami terima, yang belum kami terima, tetap satu kata, kami mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kami mengucap syukur, maka kami percaya kuasa sorga turun, melawat, menjamah, dan mengurapi kami sepanjang hari ini. Kami ingin senangkan Engkau ya Bapa di pagi-pagi benar. Maka kami siap mendengar dan memperkatakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua pendengar terkasih, urapi sahabat terkasih dimanapun berada dengan pengurapan ilahi. Kami siap memperkatakan firman-Mu, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, baik, sama-sama ya sahabat terkasih bisa mengambil Alkitab ya, dan sama-sama kita akan renungkan firman Tuhan, kita akan baca firman Tuhan di pagi yang luar biasa ini. Baik, kita buka Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 saya baca buat Bapak Ibu sahabat terkasih. Saya baca perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik.
Ayat 1 menulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saya stop dulu di ayat 1 ya. Saya baca kembali satu ayat saja, dikatakan di awal, saya dan saudara blessed artinya berbahagia. Jika tidak ada kata tidak ya saudara, berarti ada 3 kata larangan. Jangan melakukan. 1, saya dan saudara firman Tuhan menulis untuk tidak berjalan. Ya, ketika saudara sudah bangun di pagi hari tentunya saudara sudah mengucap syukur kepada Bapa. Tentunya saudara akan berjalan keluar dari bedroom saudara ya. Dan ketika keluar tentunya berjalan. Firman Tuhan menulis berjalan dulu. Artinya ketika saudara berjalan, langkah awal di pagi-pagi benar sesudah saudara melakukan firman Tuhan, saudara tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, artinya saya ambil ini saudara terkasih, ketika saya berjalan di pagi-pagi benar, maka Tuhan sudah saudara dahulukan. Ketika saudara langkahkan kaki, jangan mendengar nasihat orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, atau mengatakan hal-hal yang membuat saudara khawatir, atau memberi support tetapi membuat saudara takut. Ya, dikatakan jangan tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik. Yes. Apalagi saudara dan saya sudah put God first, sudah dahulukan Tuhan. Kemudian masih dalam ayat yang sama dikatakan apa? Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya ketika saya dan saudara tentunya melakukan segala sesuatu sepanjang hari itu, ya jangan mengikuti jalan orang berdosa. Ya, ada yang mengatakan, iya kalau bapaknya seorang peminum, anaknya pasti ikut. Kalau ibunya seorang penggosip atau suka fitnah, anaknya pasti ikut. Tetapi saya percaya ketika orang tua yang tidak ya berdiri di jalan orang berdosa, artinya tidak kumpul dengan orang-orang yang melakukan dosa, terutama saudara ya paling sering apa? Ketika saudara jumpai sahabat atau teman, paling sering apa? Kata-kata kotor atau makian atau guyonan, tetapi keluar kata-kata yang tidak memberkati. Nah, kalau saudara terus berdiri ya, berjalan dengan orang-orang seperti ini, saudara yang tadinya baik, saudara akan ikut tidak baik. Saudara akan suka memfitnah, ya, saudara akan mengatakan hal-hal yang kotor karena kebiasaan yang saudara lakukan. Makanya firman Tuhan di awal sudah mengingatkan, satu ayat pertama di atas sudah ada kata tidak. Kata tidak 3 artinya 3 larangan. Dan yang ketiga dikatakan apa? Dan tidak duduk. Ya, tentunya saudara berjalan, berdiri, dan terakhir saudara duduk. Ya, firman Tuhan tahu persis. Ya, mengingatkan saya dan saudara, jangan duduk apa dalam kumpulan pencemooh. Ya, tadi saya sudah ingatkan, kalau kadang orang tuanya suka fitnah, oh anaknya ikut karena tiap hari dia dengar. Mari saudara terkasih dimanapun Anda berada, ketika mendengar firman Tuhan ini, mari saya dan saudara bertobat untuk menjaga mulut yang saudara tidak lihat, saudara tidak ucapkan, dan tidak menyambung untuk hal-hal yang tidak berkenan. Ini juga buat saya belajar karena firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara kalau baik dan saudara duduk dengan kumpulan pencemooh, lama-lama keikut. Tapi saya percaya kalau saudara ingat kata di atas, di awal, berbahagialah. Artinya ketika saudara mau bahagia, saudara duduk sekalipun dengan kumpulan pencemooh, saudara akan bisa mempengaruhi mereka yang suka mencemooh dan saudara berbeda. Maka saya percaya mereka yang duduk bersama saudara tidak akan menjadi pencemooh lagi. Itu pasti. Ya pasti saudara, karena dimulai dari saya dan saudara yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan saudara ingat, oh iya sih ya, firman Tuhan menulis saya dan saudara berbahagia kalau tidak melakukan 3 hal ini. Ya, baik, ya di ayat 2 sama-sama kita akan baca. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yes, saya bersyukur sekali ada salah satu jemaat teens ya, saudara, saya katakan teens. Dan hari ini oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Dan anak ini benar-benar mencapai goalsnya yang tidak mungkin ya saudara ya. Tetapi mungkin bagi Allah. Saya berani saksikan karena ini sudah terjadi nyata atas jemaat ini. Saudara, orang tuanya salah satu pelayan altar, pemain musik ya. Dan anaknya punya impian untuk bisa lanjutkan kuliah di kota, tentunya di ibu kota. Secara ekonomi ya mereka tetap ada berkat. Tetapi mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan kami tidak mampu ya. Kami tidak mungkin mencapai, tetapi ya mereka mengubah kata tidak mungkin jadi mungkin dengan doa dan iman. Dan tiba saatnya, waktunya Tuhan yang dahsyat, waktunya Tuhan yang tepat. Anak ini mengikuti program beasiswa. Dan puji Tuhan, hari ini anak ini sudah berada di salah satu universitas yang ada di ibu kota. Yang ingin saya saksikan, anak ini sampaikan ke saya excited. Bolak-balik saya sampaikan di altar Tuhan. Karena saya tahu Gereja Allah Baik Pusat Mojokerto setiap akhir tahun pasti memberikan buku kepada kami. Kami mau cetak apa tidak ya. Buku bacaan Alkitab setahun dari Kejadian sampai Wahyu. Dan sepanjang saya menjadi gembala, setiap tahun pasti di akhir tahun saya ikut cetak untuk dibagikan kepada jemaat. Dan saya bersyukur jemaat di tempat ini terus ya membaca Alkitab, read the Bible more. Dan ketika membaca Alkitab maka mereka finish ya. Ada yang selesai masih bulan Juli, Agustus, ada yang selesai di akhir Desember. Dan saya bersyukur anak ini saksikan ketika beliau akan masuk di universitas ini. Dikatakan harus membawa Alkitab buku dan bukan gadgets. Yes, dan ketika morning prayer atau doa malam saudara ya, night prayer, Alkitab harus dibawa. Ketika giliran baca Alkitab sesudah penyembahan dan doa, ketika mereka tidak membawa Alkitab, maka akan ada satu ya sanksi ya saudara, satu yang dilakukan oleh fakultas ini, mereka akan di drop out. Itu syarat ketika mereka masuk di sebuah universitas. Kalau bawa gadgets saudara, itu pasti akan dapat peringatan keras dan bisa drop out. Wow, saya bilang yes, saya akan sampaikan bolak-balik ya kepada jemaat di Gereja Allah Baik House of the Villa Gorontalo untuk selalu membaca Alkitab ya. Maka saya percaya ketika universitas melakukan dan put God first, maka saya percaya mereka yang ada di dalam universitas tersebut diberkati Tuhan. Amin. Dan anak-anak akan hidup di dalam kebenaran. Anak-anak akan takut akan Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan tadi katakan, tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan ayat terakhir, ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Yes. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, kadang saya dan saudara hanya mengambil ayat 3 ini supaya wow, yes Tuhan saya imani. Apa saja yang saya kerjakan berhasil. Apa saja saya pasti diberkati. Ya benar. Tetapi saudara harus lihat di ayat 1 dulu. Ada 3 kata tidak. Jadi saya dan saudara tidak boleh berjalan, berdiri atau duduk ya sesuai dengan nasihat orang fasik. Tetapi harus melakukan yang benar. Dan ayat 2 katakan apa? Kunci hidup, saya dan saudara harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya berdoa, renungkan dan minta Roh Kudus tuntun. Maka kuncinya ada di ayat 3. Apa yang saudara kerjakan berhasil, apa yang saudara impikan goalsmu tercapai, dan apa yang saudara harapkan masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang di dalam Tuhan. Amsal 23 ayat 18, jadi atas saya dan saudara. Tetapi kerjakan dulu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin saudara terkasih.
Saya percaya firman Tuhan di pagi yang luar biasa ini menguatkan saya dan saudara. Dan mari teruslah renungkan firman Tuhan siang dan malam dan kerjakan sesuai tuntunan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Engkau ajarkan kami pagi ini Tuhan untuk tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk dalam perjalanan orang fasik, nasihat orang fasik, melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi Engkau ajarkan kami pagi ini untuk renungkan firman-Mu siang dan malam. Artinya di pagi hari sebelum melakukan segala sesuatu kami mengutamakan Engkau. Dan menutup hari kami juga mengucap syukur kepada Bapa di sorga yang sudah menyertai sepanjang hari kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, maka kami percaya ketika ini kami kerjakan hidup kami berhasil dan kami diberkati sepanjang umur hidup kami. Terpuji nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini jadi nyata atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.